Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul yaitu Kebijakan Moneter Syariah. A. Uang dalam Islam. Uang secara terminologi berasal dari kata nuqud. Nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan kata ini untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang rumah. Secara umum, uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau alat untuk membeli suatu barang dan jasa. Uang digunakan untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian sosial umat manusia yang berfungsi sebagai medium pertukaran. Syariah Islam mengajarkan penggunaan barang dalam bentuk apapun untuk menghindari eksploitasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. B. Pengertian kebijakan moneter syariah. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Oleh karena kebijakan moneter yang sangat identik dengan uang, maka tugas utama untuk memahami isi tulisan ini adalah dengan memahami konsep uang. Uang dalam Islam adalah memiliki definisi yang sangat terbatas. Salah satu yang sangat terlarang adalah menjadikan uang sebagai objek transaksi. Keberhasilan kita dalam memaknai uang secara Islam akan membawa pemahaman bulat tentang kebijakan ekonomi secara Islami pula. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di setiap negara, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian negara tersebut. Selanjutnya, C. Fungsi dan tujuan kebijakan moneter syariah. Adapun fungsi kebijakan moneter syariah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, kedua menjaga kestabilan harga, ketiga meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Adapun kebijakan moneter Islam ini bertujuan A. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh, B. Keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. C. Stabilitas nilai uang. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Nah, di dalam kebijakan moneter dalam Islam ini, mereka itu berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi yang sebagai berikut. Yang pertama itu, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat,
kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya itu wajib dari sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam kebijakan moneter Islam. Nah, aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan risiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk cash tanpa memperoleh keuntungan atau turut berbagi risiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan. Tidak akan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada aset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak ya sebagian efek erosi zakat dan inflasi sejauh dimungkinkan dalam sebuah perekonomian Islam. Selanjutnya, sejarah kebijakan moneter syariah. Nah, menurut Imam Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah atau tahun 1058 sampai 1111 Masehi, sejarah membuktikan bahwa pada zaman sebelum Nabi Muhammad, orang Arab sudah mengenal adanya mata uang. Namun, semuanya itu dari luar Arab. Mereka mengenal mata uang emas, yaitu dinar dari Romawi dalam perdagangan mereka ke utara Syria, dan mengenal mata uang perak, yaitu dirham dari Persia dalam perdagangan mereka ke selatan Yaman. Nah, barulah pada tahun ke-15 Hijriah sampai ke-536 Masehi, yaitu 4 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad, Khalifah bin Walid, pahlawan Islam terkenal itu membuat mata uang sendiri di Tabariyah, daerah Syria. Dalam pembuatan mata uang pertama itu masih meniru mata uang Romawi. Ia melukisnya dengan gambar salib, mahkota, dan tongkat kebesaran. Sedangkan di sebelahnya ada tulisan dengan huruf Yunani, yaitu BON. Adapun mata uang Islam yang pertama kali dicetak oleh kantor percetakan negara Islam, itu terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 Hijriah sampai 705 Masehi. Nah, sesudah merundingkannya itu dalam musyawarah dengan para ulama dan pemuka, maksud pembuatan mata uang itu diketahui oleh Kaisar Romawi yang menganggapnya telah merusak hubungan perekonomian antara Arab dan Romawi. Ia mengirimkan surat ancaman kepada Khalifah Abdul Malik agar menghentikan usahanya itu demi hubungan baik antara kedua negara. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kontrol kuantitatif pada penyaluran dana dan metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit didapat berupa 1. Statutory Reserve Requirement, 2. Credit Ceiling, 3. Demand Deposit, 4. Common Pool, 5. Moral Succession. Metode yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor bermanfaat dan produktif, meliputi yang pertama, treating the credit money as fee. Yang kedua, goal-oriented allocation of credit. Kemudian, mazhab kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam diantara lain, yang pertama, mazhab pertama adalah istiquduna. Pada masa awal Islam diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam menciptakan uang karena kredit hanya digunakan di antara pedagang. Yang kedua, mazhab mainstream.
Mazhab ini melarang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk memengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dihasilkan dialikasikan pada peningkatan produktif perekonomian secara keseluruhan. Permintaan dalam Islam produktif perekonomian secara keseluruhan. Permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu transaksi dan juga untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, mazhab alternatif. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif adalah Shi'atic process, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang dituang dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dalam kebijakan di sektor real.